Yo, halo para Sabreker, balik lagi nih sama Bang Kim yang tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim bakal lanjutin nih alur cerita manhwa yang berjudul Kehidupan di Balik Dinding Part 2. Buat kalian yang belum nonton part satunya, Bang Kim saranin buat nonton lebih dulu supaya kalian tahu alur ceritanya. Tenang aja nih, part satunya udah Bang Kim taruh di playlist. Nggak usah lama-lama, buruan sabrek, like, dan komen karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Chapter pun diawali dengan memperlihatkan sosok Xiaoshu yang telah menjelaskan pendapatnya. Lalu kondisi pun berubah menjadi hening dan Xiaoshu merasa aneh karena quest yang ia dapatkan belum terselesaikan. Karena menurutnya pengetahuan yang dia ajarkan tidak ada yang salah. Bang Kim mau sedikit ngingetin nih sama kalian bahwa Xiaoshu sempat menerima sebuah quest untuk mengajarkan pengetahuan yang Xiaoshu miliki. Namun questnya belum juga terselesaikan walaupun Xiaoshu sudah mengajarkan pengetahuannya. Tak ingin berhenti di situ, Xiaoshu pun mencoba kembali menjelaskan pengetahuannya kepada para murid. Xiaoshu pun berkata, mungkin kalian belum pernah melihat serigala yang berada di luar, apalagi serigala tersebut bergelombol. Bahkan jika menghadapi serigala tersebut sendirian. Xiaoshu pun menjelaskan, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk selamat dan memilih kuburan secara langsung adalah jawaban yang tepat. Sang guru itu pun terdiam karena mendengar jawaban dari Xiaoshu. Ia pun mempersilahkan Xiaoshu untuk duduk di kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan Xiaoshu pun disuruh oleh sang guru untuk mengajar tentang cara bertahan hidup. Keren juga nih Xiaoshu. Baru juga ngomong kayak gitu udah bisa langsung jadi guru. Xiaoshu pun terkejut dan kaget karena dirinya ditunjuk untuk mengajar. Xiaoshu pun mengucapkan terima kasih kepada sang guru. Tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa quest telah selesai dan Xiaoshu pun mendapat tambahan kekuatan. Dan dia merasa bahwa telah mendapatkan tambahan kekuatan otot. Xiaoshu pun menyadari bahwa istana yang ia lihat bukanlah istana hayalan. Dan Xiaoshu pun berpikir, jika kekuatan seorang pria dewasa adalah 3,0 dan sekarang Xiaoshu memiliki kekuatan setara dengan 3,5, maka kekuatan Xiaoshu saat ini sudah melebihi dari orang dewasa. Xiaoshu pun merasa kesempatannya untuk bertahan hidup di daerah itu meningkat dalam jumlah besar. Dari belakang, Liu Yuan memanggil kakaknya. Xiaoshu pun terkaget. Kau mengatakan bahwa Pak Zhang membiarkanmu ke sekolah untuk mendengarkan pelajaran, tetapi juga membiarkanmu menjadi guru pengganti, ucap Liu Yuan kepada Xiaoshu. Namun Xiaoshu merasa bahwa Pak Guru Zhang mungkin hanya kekurangan rokok. Kakak, apa kau serius? Ucap Liu Yuan. Dengan wajah percaya dirinya, Xiaoshu berkata, tidak buruk juga menjadi seorang guru. Ketika aku menjadi seorang guru, aku akan memberikan posisi itu untukmu. Dalam hati Liu Yuan, kakaknya selalu seperti itu dan selalu memberikan yang terbaik untuknya. Sambil berjalan, Xiaoshu berkata, memang bagus untuk menjadi seorang guru, tapi bukan untukku, ucap Xiaoshu. Dan ia berpesan kepada Liu Yuan, ia harus belajar keras, membuat kemajuan setiap hari dan menjadi orang baik, juga berpengetahuan di masa depan.
Xiao Shu memanggil Liu Yuan dari belakangnya. "Sedang apa kau? Ayo cepat, aku datang," ucap Liu Yuan. Hari pun menjelang sore. Terlihat langkah kaki dari beberapa orang, dan ternyata itu sekelompok orang dengan membawa senjata lengkap. Kira-kira siapa mereka ini? Salah seorang dari mereka berkata, "Apaan sih? Aku hanya ingin mengambil cuti beberapa hari. Kira-kira daerah macam apa ya yang akan aku kunjungi?" Lalu Xiao Shu yang berpapasan dengan mereka berkata dalam hati, "Apakah mereka ini tentara bayaran? Sepertinya tentara bayaran ini ingin pergi ke suatu tempat. Namun mereka belum mengetahui siapa yang membawa mereka ke tempat itu." Setelah mendengar perkataan mereka, Xiao Shu berpikir pergi ke Jinshan. Tentara bayaran di dalam Barrier tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran yang sesungguhnya. Bukankah itu sama seperti pergi ke Wilderness untuk mencari mati? Ketika berpapasan dengan salah satu gadis dari tentara bayaran, ia merasa auranya terasa seperti bis di Wilderness. Liu Yuan bertanya kepada Xiao Shu, "Kak, apakah kau pikir Wang Fugui akan merekomendasikanmu untuk menjadi pemandu? Semua orang di kota yang kau kenal dengan Wilderness. Namun bagi Xiao Shu, daerah yang disebut Jingshan mungkin membiarkanmu masuk dan tidak akan membiarkanmu keluar, dan ia tidak akan pergi ke daerah itu." Xiao Shu pun berpesan kepada adiknya untuk menghindari orang-orang aneh itu. Di malam hari yang dingin, angin malam yang berhembus pelan, Xiao Shu dan adiknya telah sampai di rumah. Liu Yuan bertanya pada kakaknya, "Apakah lukamu baik-baik saja?" Xiao Shu menjawab, "Baik-baik saja kok." Liu Yuan membentak kakaknya karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya. Di malam yang sunyi itu terdengar sebuah langkah kaki dan seseorang berbincang mengenai Xiao Shu yang berhasil lolos dari serangan serigala. Xiao Shu dan adiknya terlihat terkejut karena mendengar suara itu. Seketika lalu berunduk dan bersiap memegang senjata mereka masing-masing. Xiao Shu berjalan perlahan menuju ke jendela, dan ia mengintip dari balik jendela tentang apa yang terjadi di luar. Terlihat sekelompok pemburu dan pemilik toko sedang berjalan menuju rumah Xiao Shu. Salah satu dari pemburu itu berbincang dengan pemilik toko. Ternyata nama pemilik toko ini Wang Fugui Sabreker. Seorang pemburu bertanya mengenai apa yang salah dengan kepala Xiao Shu. Namun Wang Fugui berbicara bahwa itu bukanlah sesuatu hal yang serius. Ternyata apa yang dipikirkan Xiao Shu benar, bahwa Wang Fugui telah memperkenalkan dirinya terhadap para kelompok tentara bayaran itu. Kelompok tentara bayaran itu pun telah sampai di depan rumah Xiao Shu, dan Wang Fugui memanggil Xiao Shu untuk keluar dari dalam rumahnya. Xiao Shu dan Liu Yuan terlihat sangat bingung dengan apa yang akan mereka lakukan. Namun Xiao Shu berbicara pada adiknya untuk tetap di dalam rumah, dan dia akan keluar untuk bertemu dengan para kelompok tentara bayaran itu. Xiao Shu pun keluar dari rumah dan tampak dengan tenang. Ia pun langsung memegang tangan Wang Fugui dan berkata, "Selamat, ayah dan anak, keduanya baik-baik saja." Berat bayi 3,24 kg. Wang Fugui dan para tentara bayaran pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Shu. Salah satu dari tentara bayaran itu berteriak kepada Wang Fugui, "Ada apa denganmu? Omong kosong macam apa ini? Bagaimana kau bisa menyebut ini baik-baik saja ketika dia sakit jiwa?"
Kau tahu kan konsekuensimu dari berbohong pada kami. Para tentara bayaran tadi pun pergi meninggalkan Wang Fugui dan Xiao Su. Sambil menangis, Wang Fugui berbicara pada Xiao Su. Kau telah membunuhku. Dengan muka tak bersalah, Xiao Su tidak menanggapi hal itu. Wang Fugui pun berlari mengejar para tentara bayaran tadi untuk menjelaskan apa yang barusan terjadi. Dan para tentara bayaran tadi memberikan waktu hingga fajar tiba kepada Wang Fugui untuk mencari calon yang cocok untuk rencana mereka. Gadis yang misterius itu menatap Xiao Su dengan mata merahnya dan kembali memalingkan wajahnya. Secara tiba-tiba kekuatan uniknya muncul dan memberitahukan bahwa salah satu skill target akan disalin secara acak. Xiao Su berpikir apa yang dimaksud dengan disalin secara acak. Kemudian pemberitahuan kembali muncul, yaitu skill acak yang ditiru adalah firearms. Xiao Su pun kaget karena ia dapat mempelajari skill tersebut. Semua skill itu pun muncul dan semua skill itu merupakan keterampilan tentara senjata api yang didapat dari menyalin keterampilan orang lain. Xiao Su pun memejamkan mata dan seketika semua skill tadi berhasil ia kuasai. Xiao Su terlihat kaget karena sebelumnya ia hanya dapat gulungan duplikasi keterampilan dasar. Namun kini dia juga bisa mempelajari keahlian senjata api tingkat lanjut. Ternyata Xiao Su tidak hanya memiliki satu jenis gulungan duplikasi keterampilan. Jenis yang pertama adalah gulungan duplikasi keterampilan dasar, dan jenis yang kedua yaitu gulungan duplikasi keterampilan master, yang dimana ia dapat mempelajari keterampilan tingkat master. Ia pun berpikir bahwa ia dapat mempelajari keterampilan super milik orang lain. Ia bisa menjadi orang yang tak terkalahkan. Xiao Su pun berbicara kepada sistem itu bagaimana dia mempelajari keterampilan senjata api yang dimiliki oleh gadis tersebut. Sistem pun menjawab bahwa keterampilan gadis itu sempurna. Karena Xiao Su sempat terdiam, Liu Yuan pun memanggil kakaknya dan menanyakan kenapa ia menatap punggung gadis itu. Terdengar suara perempuan bertanya, "Punggung siapa? Di mana?" Xiao Su dan Liu Yuan terlihat kaget tentang siapa yang berbicara tadi. Ternyata itu adalah Xiao Yu. Xiao Su pun bertanya kepada Xiao Yu mengapa dia berada di sini. Dan ternyata Xiao Yu telah pindah rumah yang bersebelahan dengan rumah Xiao Su dan sekarang menjadi tetangganya. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh Xiao Yu? Kok dia kayaknya pengen banget nih deket sama Xiao Su dan adiknya. Dengan isengnya Liu Yuan berbisik dan bertanya kepada kakaknya, "Kak, masih perawan nggak?" Mendengar pertanyaan itu, Xiao Su langsung memegang kepala Liu Yuan dan berbicara bahwa ia akan mendidik adiknya tentang apa yang adiknya katakan tadi. Mereka berdua pun kembali masuk ke dalam rumah dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yu. Setelah mereka berdua masuk ke dalam rumah, terlihat Liu Yuan kaget karena melihat ada 2 buah kentang
yang tergeletak di bawah kursi, dan bahkan ada pil anti-inflammatory. Seketika Xiaoshu teringat tentang kejadian waktu ia terluka karena serangan sekawanan serigala, dan tiba-tiba ada seseorang yang dengan diam-diam memberi mereka pil yang membuatnya untuk tetap bertahan hidup. Liu Yuan pun berpikir bahwa Kak Xiaoyu lah yang telah memberikan kentang dan pil anti-inflammatory karena hanya dialah yang diberitahu olehnya tentang apa yang terjadi pada kakaknya. Sewaktu mereka membahas tentang kentang dan pil inflammatory itu, terdengar suara perempuan dan seorang pria sedang bertengkar. Ternyata itu adalah Xiaoyu yang diganggu oleh seorang pria hidung belang. Dengan sangat cepatnya Xiaoshu keluar dari dalam rumah untuk menolong Xiaoyu, dan setelah ia keluar, quest pun muncul yang dimana ia harus menolong. Namun baginya tanpa adanya quest pun ia pasti akan menolong Xiaoyu. Ia pun berlari ke arah pria yang mengganggu Xiaoyu. Dengan mengeluarkan pedang yang terbuat dari tulang, pria itu tersenyum karena meremehkan pisau Xiaoshu yang terbuat dari tulang, karena dia memiliki pedang yang terbuat dari logam. Seketika serangan dari Xiaoshu langsung mematahkan pedang dari pria tersebut. Pria itu terlihat sangat kaget, bagaimana bisa pedang yang terbuat dari logam dipatahkan oleh pisau yang terbuat dari tulang. Xiaoshu pun berhasil melumpuhkan pria hidung belang itu dengan sangat mudahnya. Pria hidung belang itu pun heran kenapa Xiaoshu ini sangat kuat. Dengan mengunci tangan dari pria hidung belang tersebut, Xiaoshu bertanya kepada Xiaoyu tentang siapa pria hidung belang ini. Xiaoyu pun menjawab kalau pria itu adalah bandor di sebuah tambang batu bara. Ia juga menjelaskan betapa kejamnya pria itu. Ia telah banyak membunuh orang yang terlilit hutang. Xiaoshu mengambil patahan dari pria itu dengan muka yang seperti ingin membunuh. Tiba-tiba sebuah quest muncul kembali yang berisikan bahwa ia harus membebaskan tahanan tersebut. Xiaoshu pun lalu melukai bagian pinggang dari pria itu menggunakan patahan dari pedang tadi. Pria hidung belang itu terlihat merintih kesakitan, dan dia diberi waktu 3 menit untuk berlari ke klinik di kota jika ia ingin tetap hidup dan menjahit lukanya. Pria itu pun berdiri dan merintih kesakitan, lalu berlari meninggalkan mereka untuk mengobati lukanya. Dan quest pun selesai karena senjatanya telah rusak. Sebuah side quest khusus telah diaktifkan. Liu Yuan bertanya bagaimana jika pria itu sembuh dan kembali untuk membalaskan dendam padanya. Namun Xiaoshu tetap santai karena ia tahu klinik di daerah itu tidak bisa menjahit luka seperti itu. Setelah apa yang terjadi, Xiaoshu berbicara kepada Xiaoyu agar ia tidak lagi merokok, dan Xiaoyu pun mengangguk, dan mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan akhirnya part 2 pun sampai sini aja nih. Terima kasih buat kalian yang tetap selalu setia ngikutin channel Kaum Review. Dan gak kerasa udah 20 menit aja nih Bang Kim ngedongeng. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, Bang Kim saranin buat nonton dulu. Cari aja deh di playlist, pasti ada.
Dan buat yang udah subrek, nah, tahu kan tugas kalian harus ngapain? Tinggalin lah like sama komen kalian. Dan buat yang belum subrek, silahkan subrek dulu channel Kaum Review. Dan juga tinggalin like dan komentar kalian juga nih. Tungguin updatean terbaru dari Kaum Review. Bang Kim pamit, terima kasih. Sampai jumpa di part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.